Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Gimana kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Terima kasih buat bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma. Yang baru bergabung sama channel Uma, salam kenal ya. Kenalkan, Uma Zaid dan Zabib, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan sederhana dan mempunyai 2 orang anak bernama Zaid dan Zabib. Hari ini Uma mau share kegiatan Uma nih teman-teman. Uma tadi habis dari warung sayur gitu ya. Jadi Uma di sini ada membeli beberapa kebutuhan buat 2 hari atau 3 hari ke depan. Karena memang ini tuh posisinya qadarullah keuangan lagi tidak baik-baik saja teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang ada aja yang dibeli dan alhamdulillah yang penting masih bisa makan buat kami sekeluarga. Dan ini dia teman-teman daftar belanjaan yang Uma beli di warung sayur tadi pagi. Nah ini belinya 5.005, 20.000, ini 3.000. Nah yang ini itu harganya di 10.000, 10.000 ini 3.000 tambah 4.000 tambah 8.000 tambah 6.000. Dan tadi total belanja rumah sekitar 65 ribuan ya teman-teman. Itu udah termasuk sama minyak goreng yang Masya Allah harganya sekarang lagi melambung tinggi banget. Di 1 liter minyak curah itu di 20 ribuan, Masya Allah. Gimana nih harga minyak goreng di tempat teman-teman, sama juga nggak sama di sini? Seperti biasa setelah belanja Uma langsung food prep ya teman-teman. Karena menurut Uma food prep ini benar-benar enak banget teman-teman. Banyak banget manfaatnya. Selain bikin kita hemat, bikin masak satset juga, dan juga bahan makanan itu bisa tahan lama teman-teman kalau kita food prep. Beda kalau kita nggak food prep, kayak kita cuman masukin 6 kantong plastik gitu aja, atau cuman kita letak di luar gitu aja, itu beda teman-teman yang Uma rasain ya. Jadi bahan makanan itu bakalan cepet busuk gitu kan, jadinya boros juga namanya ya teman-teman. Makanya Uma langsung food prep aja di sini. Qadarullah ternyata HP ini nggak nyimpan yang waktu Uma masukin cabe-cabe, bawang-bawangan, sama tadi si tahu juga ya teman-teman. Itu udah Uma tutup aja di sebelah itu ya. Padahal Uma udah take videonya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin namanya belum rezeki, nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak rezeki Uma gitu ya video yang itu, nggak apa-apa ya. Nah di sini itu Uma tadi udah ngebersihin si sayur labu siam. Nah di sini Uma potong-potong seperti ini biar nanti masaknya tinggal set-set aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih apa yang mau Uma masak untuk 2 hari atau 3 hari ke depan ini, yang pertama nanti itu Uma mau bikin sambal lado ikan asin rebus itu ya teman-teman, dicampur sama tahu. Nah nanti hari selanjutnya ya telur gitu ya teman-teman. Tapi jangan lupa selalu pakai sayur ya. Uma kalau masak itu biasanya Uma rutinkan pakai sayur teman-teman. Karena qadarullah Uma tuh ada masalah di gigi teman-teman. Jadi kalau dalam 2 hari aja itu ya, atau 1 hari deh Uma nggak makan sayur gitu teman-teman, itu tuh gigi Uma tuh kayak meradang lagi gitu teman-teman. Karena Uma tuh kan sakit gigi ya, jadi dia kayak bengkak gitu gusinya. Makanya Uma tuh harus selalu rutin untuk bikin sayur teman-teman. Kalau Uma udah bikin sayur gitu ya, itu tuh selain enak segar ya teman-teman, jadi itu kayak nggak bakalan meradang gitu loh sakit gigi Uma tuh, gusinya nggak bakalan bengkak. Makanya Uma tuh selalu bikin sayur teman-teman. Dan ini tuh Uma nyambi masak sayur juga nih teman-teman. Uma tuh masak sayur wortel campur sama kol. Jadi biar sekalian jalan gitu ya kerjaannya, sayurnya masak nanti food prepnya selesai gitu. Nah di sini Uma tadi kan beli minyak goreng ya, ini Uma masukin langsung ya, langsung di refill aja gitu ke dalam botol ini. Jadi memang enak banget teman-teman kalau kita food prep itu ya. Pokoknya hemat banget teman-teman, pengeluaran kita tuh gak bakalan banyak gitu kan. Kalau udah ada stok dalam kulkas kan pasti kita pengennya masak ya, gak bakalan inget tuh namanya kita kayak mau belanja di luar atau apa gitu. Tapi kalau misalnya
misalnya dalam kulkas tuh nggak ada stoknya, pasti kita tuh bingung ya, ujung-ujungnya ya udah deh jajan aja deh gitu ya. Nah itu tuh biasanya yang bikin boros ya teman-teman. Nah ngomong-ngomong soal hemat, Uma di sini mau sharing-sharing aja ya teman-teman. Siapa tahu ada nih di antara teman-teman yang pengen tahu tentang informasi ini ya. Nah ini tuh cara kita hemat di saat ekonomi kita lagi sulit nih teman-teman. Karena jujur li Uma sekarang itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ekonominya. Bisa dikatakan hampir kesulit ya teman-teman. Tapi di situ tuh menjadikan diri Uma menjadi pribadi yang belajar lagi gimana sih caranya hemat dengan kondisi yang seperti ini. Karena Uma percaya teman-teman bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kan dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, Uma tuh sekarang jadi belajar teman-teman, di balik kesulitan Uma yang sekarang gimana sih caranya Uma menjadi orang yang lebih baik lagi. Gimana sih caranya Uma menemukan kemudahan di balik kesulitan Uma saat ini. Menurut Uma satu-satunya cara hidup di saat ekonomi sulit seperti ini teman-teman, itu satu-satunya cara adalah yaitu kita hidup sederhana. Nah apa sih hidup sederhana itu? Hidup sederhana itu artinya menerapkan gaya hidup yang biasa saja, tidak mewah, tetapi tetap cukup. Nah, jadi gimana sih caranya supaya hidup kita sederhana? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih teman-teman. Oh iya, Uma tadi lupa bilang teman-teman. Tadi Uma ada juga beli pepaya. Ini harganya di 7.000 aja nih teman-teman. Murah banget kan ya. Jadi Uma beli di warung sayur dekat Uma beli ini semuanya. Bude itu nawarin beli pepaya nggak Bu katanya. Uma beli teman-teman karena memang menurut Uma pepaya ini kan sehat ya. Buat kesehatan bagus dan harganya juga murah teman-teman. Kalau kita beli kayak di toko buah gitu kan nggak mungkin dapat segitu ya teman-teman. Kalau toko buah kan belinya per kilo gitu ya. Kalau ini itu memang beliau itu kayak punya kebun sendiri gitu lah teman-teman, jadi harganya lebih murah, makanya tadi itu Uma beli. Dan anak-anak Uma tuh juga suka ya teman-teman sama buah-buahan termasuk pepaya ini. Oke, kita kembali ke tips yang tadi ya teman-teman, yaitu hidup sederhana di saat ekonomi sulit. Yang pertama yaitu gunakan barang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini perlu diterapkan ketika kamu ingin beralih ke gaya hidup sederhana. Selain itu, barang yang digunakan bukanlah barang mewah dan tidak ada maksud pamer. Orang yang sederhana biasanya akan membeli barang yang mereka butuhkan saja. Cara yang kedua yaitu penampilan sederhana. Contoh hidup sederhana berikutnya yaitu menggunakan baju yang sederhana dan jauh dari kata mewah. Seseorang yang sederhana menggunakan pakaian sesuai fungsinya, yaitu menutupi tubuh, bukan untuk bermewah-mewahan. Cara selanjutnya yaitu makan dan minum yang sederhana. Selain pada barang, kamu juga dapat menerapkan gaya hidup sederhana dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Apa yang kamu konsumsi tidak harus mewah, tetapi yang terpenting makanan tersebut memiliki nilai gizi yang mampu memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan bertahan hidup. Sebelum ke tips selanjutnya, Uma mau ke video dulu ya teman-teman. Tadi kan Uma udah selesai food prep. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukin tuh bahan-bahan makanan yang udah kita food prep itu ke dalam kulkas. Jadi biar dia tahan lama dan nanti kita waktu masak tinggal ambil aja ya teman-teman. Nah, Uma juga tadi udah bersihin tipis-tipis kulkas ya teman-teman. Nggak terlalu kotor kok kulkasnya, alhamdulillah. Jadi gelap-gelap aja. Supaya bahan makanan yang Uma simpan di sini terjaga kebersihannya. Nah, ini teman-teman jangan salfok ya lihat kulkas Uma yang begini. Tapi alhamdulillah ini masih bisa dipakai kok teman-teman. Hanya saja raknya itu memang udah banyak yang hilang karena pecah ya teman-teman. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi alhamdulillah kulkasnya masih bisa dipakai ya teman-teman. Dan freezernya itu juga pintunya udah rusak, udah pecah juga. Tapi alhamdulillah masih bisa digunakan kok teman-teman. Selanjutnya, cara hidup sederhana di saat ekonomi kita sedang sulit adalah gunakan kendaraan apa adanya. Untuk mempermudah mobilitas, tentunya seseorang akan membutuhkan kendaraan atau alat transportasi. Dalam hal ini, kamu bisa memilih transportasi yang layak pakai saja. Tidak perlu membeli transportasi mewah, apalagi dengan niat pamer dan ingin sombong pada orang lain.
Cara selanjutnya yang bisa kamu lakukan yaitu bersyukur dengan setiap pencapaian. Menjalani hidup sederhana dapat ditunjukkan dengan sikap bersyukur terhadap setiap prestasi dan pemasukan yang telah diperoleh. Hal ini perlu dilakukan karena seringkali terlihat bahwa banyak orang tidak pernah merasa puas dengan pencapaian mereka dan mereka giat berusaha untuk menggapai sesuatu yang dianggap lebih daripada yang telah mereka raih. Pentingnya diingat bahwa meskipun seseorang berusaha mencapai sesuatu yang dianggap lebih, hal tersebut belum tentu membawa makna hidup sederhana atau bahkan kebahagiaan. Selanjutnya, jangan lupa adaptasi pola pikir. Pada era ini, kemungkinan besar kehidupan telah terisi dengan segala sesuatu yang berjalan cepat dan diwarnai keinginan untuk terlihat mengesankan di mata orang lain. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa upaya tersebut akan mendapatkan apresiasi dari orang-orang di sekitarmu. Dengan memegang pandangan seperti itu, secara lahiriah kamu mulai melupakan esensi sejati kehidupan. Jadi, untuk memulai contoh hidup sederhana, ubahlah cara berpikirmu. Langkah pertama yang dapat diambil adalah dengan mengatur kembali prioritas dalam hidup dan mengelola keuangan dengan bijak. Selain itu, tanamkan pikiran untuk hanya membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata. Alhamdulillah di sini sayurnya udah mulai mateng ya teman-teman. Makanan sederhana seperti ini ternyata sangat besar manfaatnya bagi tubuh kita dibandingkan kita makan makanan yang mungkin instan atau mungkin makanan yang sudah dikemas atau kemasan kaleng. Jadi kalau kita masak seperti ini tentu sangat jauh lebih sehat ya teman-teman. Cara selanjutnya yaitu seleksi barang. Tidak perlu mencari jauh-jauh contoh gaya hidup sederhana. Contoh paling dekat yaitu menyeleksi barang-barang yang ada di sekitar. Terlebih bila kamu mulai merasa sesak dan sempit, segeralah lakukan decluttering. Decluttering merupakan suatu metode untuk memisahkan antara barang yang benar-benar diperlukan dan barang yang tidak pernah digunakan lagi. Melalui pendekatan ini, kamu dapat lebih memahami kebutuhan yang sudah terpenuhi dan yang masih belum dipenuhi. Dengan demikian, kamu tidak akan impulsif dalam berbelanja ketika menemui barang yang secara tiba-tiba menarik perhatian. Alhamdulillah sayurnya udah mateng teman-teman, jadi langsung aja di sini Uma angkat. Nah ini tuh buat sarapan kami di pagi hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah juga tadi ini si pepayanya udah Uma potong-potong juga. Jadi nanti sebelum makan nasi kami makan pepaya dulu. Dan ini ada telur dadar dan juga nasinya udah Uma siapkan juga. Sangat jauh dari kata mewah, tapi percayalah teman-teman, ini sangat enak rasanya ketika kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Cara selanjutnya yang perlu kita lakukan jika kita ingin hidup hemat di saat ekonomi kita terasa sulit adalah dengan cara hemat finansial. Nah, hemat finansial ini yaitu memulai praktik berhemat dalam hal keuangan. Banyak orang yang cenderung memprioritaskan keinginan pribadi. Akhirnya mereka menjadi boros, kesulitan menabung, dan berinvestasi, sehingga mencapai tujuan masa depan menjadi sulit. Berhemat dalam hal keuangan sebenarnya tidak sulit. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan amplop-amplop keuangan yang dapat membantu memantau dengan jelas pos-pos keuangan kamu. Dengan mengatur pos keuangan kamu secara terperinci, kamu dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, menabung dan berinvestasi sejak hari pertama menerima gaji juga dapat memberikan kontribusi positif pada kondisi keuangan secara keseluruhan, meskipun terlihat sebagai langkah sederhana. Baiklah teman-teman, sekian dulu video Uma hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Uma sampai selesai. Tadi Uma udah selesai bongkar belanjaan, Uma sudah food prep juga, dan alhamdulillah sudah masak sayur juga ya teman-teman. Ini di sini Uma lagi menikmati buah pepaya yang tadi sudah selesai Uma potong-potong sambil nungguin anak-anak bangun ya teman-teman. Di sini juga Uma mau ngerjain pekerjaan rumah Quran. Ada beberapa yang perlu Uma selesaikan untuk hari ini ya teman-teman.
teman-teman. Dan sekian dulu video Uma hari ini. Semoga sedikit video yang Uma share hari ini dapat bermanfaat, dapat menghibur teman-teman semua yang sudah menonton video Uma. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Bantu support channel Uma dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share jika menurut teman-teman video Uma ini bermanfaat ya. Uma mohon maaf apabila selama pembuatan video ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan Uma nggak ada maksud buat menyinggung siapapun ya teman-teman di video ini. Jadi Uma mohon maaf sekali lagi ya. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang udah selalu support channel Uma. Sehat selalu ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.